Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali bersama kami Rudi Elektro Service ya. Mudah-mudahan di sore hari ini semoga kita tetap diberi kesehatan, murah rezeki yang berkah, dan yang sakit kami doakan agar cepat sembuh ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kembali seperti biasanya. Di kesempatan sore hari ini pasien kami televisi SAP layar datar, SAP Alexander slim ya, sudah slim, warnanya merah metal, Alexander SAP ya 21. Kita tes dulu, kita colok ya. Seperti ini, powernya sudah nyala ya, tapi kedip-kedip. Nah, terang redup, terang redup, terang redup, seperti itu aja. Ini SAP Alexander ya, slim. Biasa kerusakan pada televisi akan diprotek dari vertikal, dari RGB, dari ART, dari semuanya. Oke, kita tes saja dulu untuk tegang-tegangannya. Ini televisi sudah kami bongkar ya, di pasien ini sudah bersih. Televisi masih orisinil untuk mesinnya ya. Kita cek untuk fisiknya ya, tidak ada yang mencurigakan ya. Untuk kapasitas elko-nya tidak ada yang kembung ya. Kita tes tegangan langkah awal seperti biasa. Probe main kita taruh di bodinya ya, di seksinya. Perlu kami perjelas lagi, jadi televisi ini punya regulator seperti biasa, primernya di garis putih ini. Kemudian punya sekunder, outputnya ini ada 100 ke atas biplusnya ya, 115, 120 ke atas juga ada ya. Untuk SAP ini biasanya 123 ya. Ada ini kaki ini ground, kemudian yang ini yang ke IC ya, yang ke IC stabilizer ini. Nah, ini yang kaki 4 nih ya. Ini biasanya ya sekitar 13, sekian, 13 volt. Kemudian yang bawah ini kaki ini, yang ini ke audio ya, ke audio. Oke, sambil kita tes depan dulu ya. Kami perjelas lagi bahwa televisi ini lampunya seperti itu, terang redup, terang redup, terang redup gitu ya, seperti itu. Sudah nyala. Oke, untuk teman-temanku yang masih belajar, mari kita sama-sama belajar. Ini adalah modul regulator di sekundernya, kita tes dulu. Yang ke audio ya, kaki ini ya, ke audio ya. Nah ini, yang ini berarti nah ini 17 ke audio ya.
normal untuk tegangannya ke audio. Kemudian yang ke IC ini yang ke IC stabilisernya ya, ini 13 volt ya, 13 volt normal, 7809 biasanya untuk umpan ke IC ini ya, isi kromanya. Dan untuk yang 5 voltnya juga 3,3 seperti itu. Kadang-kadang ada yang pakai stabil umpan dari 7809 ini ya. Jadi ada semuanya teman-teman. Yang 3 sudah ada semuanya, 13 ada. Yang ke audio tadi sudah ya, 17 volt. Kemudian yang ke 100 berapa ini, 127 ternyata ya. Jadi ini kedip-kedip sesaat aja, cuman ini udah keluar ya, 127 untuk sub yang slim. Ada televisi lain, ada yang 15 peri Polytron yang lama ya, yang belum slim. Kurang lebihnya seperti itu tegangannya untuk B plusnya ya. Oke, kita tes ke atas untuk kerja horizontalnya playback ini ya. Apakah kerja playback ini masuk ya, kolektornya masuk 13 juga. Kemudian hasil kerja dari playback ini kita tes juga. Naik ke atas lagi, ini adalah primernya ya. Untuk playbacknya ini gulungan primernya, yang ini sekundernya. Untuk televisi sub ini playbacknya 180 nya pisah ya dari primernya, dia gabung sama sekundernya. Kemudian untuk ininya vertikalnya ya, ini menggunakan CT teman-teman, CT ya. Nah ini kaki ini kemari ini mainnya. Kemudian yang ini, nah ini kemari ini Rtius, sama kayak ini Rtius. Ke diodo ini plusnya ya, ini plusnya ini. Sebenarnya sudah muncul ya, cuman televisi ini tidak bisa hidup 16. Kemudian mainnya min 16 ya, sebenarnya muncul, cuman dia start mati, hidup mati seperti itu. Jadi kayaknya ada beban, ada yang mengganggu di bagian sekundernya playback sehingga dia protek ya. Kemudian yang 180 nya teman-teman, 180 nya ini di sini ya. Nah ini kaki ini 180, ini vertikal min, ini vertikal plus, ini kosong. Ini untuk RGB nya, ini kosong ya, karena belum start. Coba kalau kita start, kita awal lagi, kita copot dulu listriknya, tunggu mati dulu lampunya. Nah ini kita akan start. Nah ini 180, turun lagi 180, hilang lagi 180 ya, 70 atau 80 antara itu. Sebenarnya normal untuk tegangannya di RGB nya ya, di vertikal, kemudian di tegangan, kemudian di RGB dan semua macam dan sebagainya ya. Kami curiga tadi setelah kita ngetes untuk plusnya vertikal ya, plusnya vertikal kalau kita matiin dulu, ini tidak hilang-hilang ya, nyimpen terus di elko nya ini, elko ini nyimpen terus plusnya. Kita on lagi, nah ini start 18, start mati 18. Sebenarnya untuk televisi sub ini, untuk vertikalnya yang menggunakan CT ini tidak
biasanya tidak lebih dari 14 ya untuk mainnya. Untuk plusnya plus 14 ya biasanya, lebih sedikit lah, bisa ditoleransi. Tapi ini sampai 18, artinya apa? Artinya kelebihan dan tidak mau bekerja, karena vertikal ini CT ya, harusnya ini 14 di bawah 17 ya. Kemudian mainnya yang ini juga harusnya ini main 14 ya. Jadi dia diem, tidak ada, kayaknya tidak ada beban, tidak bekerja ya. Kami curiga di bagian vertikal teman-teman, yang menyebabkan protek. Oke, kita akan lihat dulu untuk vertikalnya ya. Kita cabut dulu, kita sedot dulu, karena televisi ini gelap ya. Untuk televisi sub ini cepat sekali untuk proteknya, sehingga begitu di on tidak ada menandakan seperti garis kerusakan di vertikal ya. Oke, kita copot aja dulu, kita sedot di bagian vertikalnya ya. Maklum televisi ini udah lama, jadi sudah pernah diperbaiki, sudah wajar sekali. Tidak ada pergerakan di vertikal ya, tegangannya kayaknya tidak bekerja gitu. Nah, ini pecah teman-teman. Wah, alhamdulillah. Ini teman-teman, setelah dibuka seperti ini ya. Kita kadang-kadang terkecoh, makanya kami tadi curiga untuk tegangannya kok enggak mau, begitu dimatiin dia tetap ada ya, nyala diam di elko nya, tetap 17 tidak mau turun. Ini yang menyebabkan tegangannya tidak apa ya istilahnya, tegangannya diem, tidak mau turun, begitu dimatiin tetap aja 17. Dan kemungkinan ini harusnya 14 ya, CT 14 min 14 plus, tapi tadi 17 min 17 plus ya, dan tidak bergerak. Coba kita copot lagi dulu. Mudah-mudahan di vertikal ini ya penyebabnya di sini protek. Nah, ini teman-teman, seperti ini baru kelihatan. Kita gantikan ya untuk LA78141. Oke, kita gantikan ya. Kita gantikan LA78040. Saran kami untuk teman-teman saudaraku ya, beli yang bagus ya, yang katanya yang orisinil ya, supaya awet. Sering terjadi yang biasa itu ditandai dengan harganya agak murah ya, beli yang agak lumayan lah harganya. Jadi nanti penggantian IC ini kita juga harus ganti kapasitas elko nya ya. Elko ini juga ini 100 kemudian 100 mikro 50 volt kita harus ganti semua, sama di tegangan CT nya ya kita harus ganti semuanya. Teman-teman, kita gantikan yang 150 volt. Jangan lupa main plusnya jangan sampai kebalik. Dia yang 470 nya
kita ganti 1000 ya, 1035. Kita tambah mantap, anteng. Kita tes tegangannya teman-teman. 17 ya. Kemudian yang mainnya ya kurang lebih ya. Kalau kita cabut apakah dia mau turun? Kalau tadi kita cabut dia diam ya. Cabut capnya. Nah ini. Nah sekarang mau turun teman-teman. Jadi sudah bekerja artinya vertikalnya ya. Oke, kita tancap lagi. Kita cok lagi, kita lihat kontrolnya apakah kedip-kedip lagi. Nah ini sudah tenang ya, artinya kontrolnya tidak redup, terang lagi. Kelihatannya ini kalau kita balik sudah hidup, mudah-mudahan ya. Kayaknya sudah hidup ini. Kita sisihkan dulu yang menghalangi ini. Ini masih dalam keadaan hidup teman-teman ya. Nah, ini masih nyala ya. Kita balik, kita matikan. Pasang ini audionya. Oke, untuk housingnya nanti karena di bagian setrum sana membahayakan, kita pasang belakangan ya. Oke, kita putar dulu mesinnya. Powernya kayaknya ketekan ini. Kita putar dulu. Sambil kita nyalain dan tadi ketekan ya. Mohon maaf. Nah, ini. Oke. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi sudah ada redup terang dan layar udah menyala. Nah itu teman-teman, alhamdulillah udah bisa nyala kembali TV-nya ya, dan tidak protek. Seperti itu aja teman-teman. Jadi ini gangguan pada vertikal sehingga TV-nya protek ya. Jadi proteknya ada pada vertikal ya, karena drop, karena pecah, karena rusak ya. Pasang anten. Wow, normal kembali teman-teman. Alhamdulillah, kita remote ya. Cukup menjadi perhatian normal sekali untuk suaranya dan gambarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang punya senang ya. Mudah-mudahan yang punya juga menyaksikan ini ya. Dengan dukungan Anda kami tentunya akan lebih semangat ya, sehingga channel kami bisa berkembang. Tanpa dukungan Anda tidak ada apa-apanya. Oke, kita saling mendukung. Mudah-mudahan sukses selalu untuk teman-temanku, sahabatku semuanya. Kita bisa sukses semuanya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komennya. Yang sudah subscribe
Kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.